Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lanjutkan pelajaran kita ngaji belajar urip. Kali ini kita membahas tentang nuzulul Quran. Kalimat nuzulul Quran selalu identik dengan bulan Ramadan karena memang turunnya di bulan Ramadan, dan umat Islam selalu memperingati setiap tahunnya. Mengapa diperingati? Jawabannya pasti agar ingat atau tidak lupa. Tapi masalahnya, benarkah kita ingat atau tidak lupa? Apa itu nuzul Quran? Arti nuzul Quran biasanya diartikan turunnya Al-Quran. Kita pasti tahu bahwa turun itu berarti dari atas ke bawah. Turunnya Al-Quran bisa diartikan Quran turun dari atas ke bawah. Dan pemikiran orang awam, atas adalah langit dan bawah adalah bumi. Mengapa demikian? Karena selama ini kita menganggap bahwa Tuhan ada di atas langit. Langit lapis ketujuh. Bila kita sedikit berpikir agak ke dalam, ruang angkasa terdiri dari jutaan atau mungkin miliaran planet, dan bumi kita adalah salah satunya. Kita anggap bumi kita itu adalah sebuah benda bulat yang kecil yang melayang di angkasa. Anggaplah sebesar kelereng, dan seluruh makhluk hidup menempel di kelereng tersebut yang jumlahnya miliaran, termasuk manusia. Lalu mana atas dan mana bawah? Bukankah langit atau angkasa itu seperti ruang kosong yang sulit dicari batas tepinya? Bila kita melihat sebuah meja, di atasnya ada sebuah gelas dan di bawah meja ada sebuah bola. Mudah bagi kita untuk membedakan mana atas dan mana bawah. Sedangkan bumi kita, mana yang atas dan mana yang bawah? Langit itu di atas bumi atau di bawah bumi atau di samping bumi? Bila kita dikejar pertanyaan seperti ini, kita jadi ragu, benarkah Tuhan ada di atas langit? Bila kita mencari hakikat keberadaan Tuhan menggunakan jalur ilmu alam termasuk fisika, mungkin tidak akan ketemu sampai habis umur kita. Namun bila jalur agama yang kita gunakan, dengan jelas Tuhan menyatakan, "Aku tidak termuat oleh bumiku dan langitku, namun aku termuat di dalam hati hamba-hambaku yang beriman." Dengan pernyataan Tuhan ini, berakhirlah polemik Tuhan itu ada di mana. Dan lagian, pertanyaan Tuhan di mana itu berarti menganggap bahwa Tuhan itu sebuah benda atau makhluk. Sebab yang butuh tempat itu adalah benda. Misalnya kita di dalam rumah, air di dalam sumur, upacara di tanah lapang, dan seterusnya. Sekali lagi, semua itu adalah benda. Agama lahir setelah manusia menemukan Tuhan, sebagaimana kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Maka lahirlah agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Dan agama adalah urusan keyakinan atau kepercayaan. Tuhan ada di dalam hati hamba yang beriman. Artinya urusan Tuhan adalah urusan iman atau yakin atau percaya. Sebenarnya kita tidak butuh Tuhan itu benar-benar ada atau tidak. Yang kita butuhkan adalah yakin bahwa Tuhan itu ada. Entah ada, entah tidak ada. Asal kita yakin bahwa Tuhan itu ada, maka urusannya telah selesai.
Hal ini tidak ubahnya kita percaya pada hantu. Bila kita percaya bahwa pohon beringin di depan rumah Pak Iman itu ada hantunya, maka setiap kali kita lewat di depan rumah Pak Iman, kita akan ketakutan. Apakah hantunya benar-benar ada atau tidak? Orang yang mengaku percaya pada Tuhan pun, bila kita tanya, kita minta bukti bahwa Tuhan itu ada, dia akan kesulitan membuktikannya. Ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas kemahaesaan Tuhan, Sang Pencipta kehidupan, bahwa kehidupan ini ada yang menciptakan dan penciptanya adalah Maha Esa. Anak-anakku, murid-muridku, topik utama tauhid adalah Tuhan. Sudah barang tentu kita harus paham sedetail-detailnya, mulai dari zat, sifat, asma, dan afal, wujudnya, ciri-cirinya atau sifatnya, namanya atau gelarnya, perbuatannya atau karyanya. Kita yang sudah lama kecimpung di dunia tauhid pasti telah hafal dengan sifat-sifat wajib Allah SWT yang 20 itu. Dan salah satu dari sifat 20 itu adalah kalam. Kalam atau firman atau berkata adalah salah satu sifat dari sifat wajib Allah SWT. Itu artinya selain Allah, dia tidak berkalam atau tidak berbicara. Jadi manusia itu dapat bicara karena memang ketempelan sifat kalam Allah SWT. Kalamullah atau firman Tuhan itu hukumnya wajib. Tuhan wajib berfirman. Dan firman Tuhan itu di dalam agama Islam disebut Al-Quran. Al-Quran adalah firman Tuhan. Nuzulul Quran berarti turunnya firman Tuhan. Dan memperingati malam Nuzulul Quran berarti mengingat-ingat turunnya firman Tuhan. Dari manakah Tuhan berfirman? Pak Iman berbicara dengan suara agak keras kepada Pak Ijo. Jo, Bapak ambilkan sarung di lemari, kata Pak Iman dari kamar mandi. Dan tak lama kemudian Pak Ijo mengantarkan sarung bapaknya ke kamar mandi. Dari mana Pak Iman berbicara? Jawabnya adalah dari kamar mandi, sebab Pak Iman memang ada di dalam kamar mandi. Kembali pada pertanyaan, dari mana Tuhan berfirman? Dan jawabnya tentu saja di mana Tuhan berada, yaitu di dalam hati hambanya yang beriman. Dari atas ke bawah disebut turun, sedangkan dari bawah ke atas disebut muncul atau timbul atau naik. Jadi yang benar itu turunnya Al-Quran ataukah munculnya Al-Quran? Tuhan berfirman dari atas langit atau dari dalam hati kita? Bila Tuhan berfirman dari atas langit, bagaimana kita mendengarnya? Dan pakai bahasa apa? Kalau pakai bahasa Arab, apakah kita paham? Sedangkan bila Tuhan berfirman dari dalam hati kita, pasti kita paham. Allah Ta'ala telah berfirman, Innallaha alimun bidzatis sudur. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui suara hati kita. Lalu mengapa kita tidak pernah mendengar Tuhan berfirman bila memang dari dalam hati kita? Sebenarnya bukannya Tuhan tidak berfirman, hanya saja di dalam hati banyak suara-suara lain yang lebih keras, yang lebih kencang. Tidak ubahnya bila kita melihat TV di dalam rumah, sementara di luar rumah kita ada pertunjukan orkes dangdut yang suaranya amat keras. Tentu saja suara TV kita tidak terdengar. Contoh lain adalah, pernahkah kita mendengar detak jam dinding di siang hari? Padahal di malam hari yang sunyi terdengar begitu jelas. Anak-anakku, murid-muridku, hijab atau penghalang hati dan pikiran kita
adalah kemelekatan halal duniawi telah membuat kita buta dan tuli akan Tuhan dan firman-Nya. Disinilah Ramadan menjadi penentu apakah kita buta tuli ataukah tidak. Bukankah Ramadan juga berarti pembakaran hawa nafsu agar lebur jadi debu, pengendapan segala keinginan-keinginan atau syahwat duniawi sehingga nafsu kita mutmainnah. Dengan nafsu yang mutmainnah, semua peristiwa yang kita alami adalah ayat atau bukti kebesaran Tuhan. Di setiap kejadian, wajah Tuhan akan selalu muncul. La maujuda illallah, la maksuda illallah. Ger anak-anakku, murid-muridku. Di dalam surat Fajar, Allah SWT berfirman, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wa dakhuli fi ibadati jannati. Wahai nafsu atau jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Di sini yang diseru adalah jiwa yang tenang atau nafsu yang tenang, diseru oleh Yang Maha Jiwa. Diseru Tuhan untuk kembali kepadanya dengan ridho dan diridhoi. Dan itu semua hanya bisa dilakukan bila kita Ramadan setiap saat, bukan hanya setahun sekali. Dan tentu saja tanpa meremehkan Ramadan bulan yang datangnya setahun sekali. Justru datangnya bulan Ramadan itu adalah momentum terbaik bagi kita untuk meningkatkan kesadaran diri kita akan jiwa kita hingga terhubung dengan Yang Maha Jiwa. Dan bagaimanapun datangnya bulan Ramadan memang penuh berkah. Banyak hal yang kita lakukan di bulan Ramadan yang tidak mungkin kita lakukan di bulan lain. Taraweh, tadarus, ngabuburit, peringatan Nuzul Quran, Lailatul Qadar, dan tentu saja yang ditunggu-tunggu adalah mudik dan Idul Fitri atau Lebaran. Sekali lagi marilah kita peringati malam Nuzul Quran agar kita ingat akan Tuhan dan dari mana Dia berfirman, marhaban ya Ramadan. Sekian dulu wejangan-wejangan yang mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga selalu bermanfaat. Marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.